Acara akan kita segera mulai pada jam 10 lebih 17 menit 55 detik persis. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberi kita berbagai kenikmatan, termasuk nikmat sehat, sehingga kita pada pagi ini bisa berkumpul di sini. Maaf, ini saya kecilin dulu. Mengganggu. Saya ulangi, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena telah memberikan nikmat sehat kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di sini bersama-sama dalam keadaan sehat. Kemudian wabil khusus kami sampaikan terima kasih kepada Pak Kepala BKT, Kepala Badan Litbang Kementerian Perhubungan beserta seluruh tim yang telah memberikan kesempatan kepada kita bersama di sini berkumpul untuk mengadakan diskusi terbuka soal pembinaan lalu lintas angkutan jalan yang nanti akan dibawakan oleh Pak D. Suripno dengan cara online maupun offline. Jadi ada offline-nya dan ada online-nya yang diikuti oleh teman-teman semua. Terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekan, terutama kepada Rektor ITL Trisakti beserta tim dan Pak Denny, kemudian dari Garuda mewakili pilot-pilot Garuda. Saya mewakili ITL. Dan Pak Ripno juga tidak disebutkan sebagai wakil ITL. Saya tidak tahu apa sebabnya, tapi sudah saya sebutkan. Ada Pak Edi di sini. Pak Karo Hukum mana tadi? Oh, Pak Karo Hukum sedang Zoom rupanya. Dan yang paling penting lagi, di sini hadir juga Bapak Dr. Wendy Aditenang yang nanti akan membimbing diskusi kita melalui Zoom maupun offline. Yang akan kita bahas nanti itu adalah tentang pembinaan lalu lintas angkutan jalan yang memang harus bolak-balik dibahas itu. Karena nomor 2 setelah diakibatkan oleh penyakit jantung, kematian yang terjadi di dunia ini, syukur tidak terjadi di Indonesia. Alhamdulillah, itu di dunia lain, entah di negara antah berantah, tidak di Indonesia. Namun demikian, tetap Pak Deripno akan memberikan presentasi tentang pembinaan lalu lintas angkutan jalan, nanti dipimpin oleh Pak Wendy, dan dibuka oleh Pak Ketua BKT. Untuk mempersingkat waktu, sebelum nanti Pak Wendy memulai memimpin diskusi, kami mohonkan kepada Ketua BKT, Ketua Badan Litbang, untuk memberikan sepatah dua kata sebagai kata kunci dalam diskusi ini. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Bapak Dedi Darmawan, senior kami, senior di perhubungan, pakar luar biasa, berkuasa penuh. Kami salam hormat Pak Dedi, terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang saya hormati Pak Dr. Wendy Aditenang, Pak Dr. Insinyur Cuk Sukardiman, Pak Dr. Denny Siaan, Pak Suripno, Pak Sandrak Nababan, sahabat lama saya. Beliau spesialisnya penerbang, tapi ilmu apapun soal transportasi ini beliau menguasai, saya tahu Pak. Dan secara dalam kapasitas sebagai pembicara nanti Pak Suripno, Dr. Adi Suripno, MSTR, dan dibahas untuk mematangkan diskusi saja. Pak Karo Hukum sudah berkenan hadir di tengah-tengah kesibukannya, tapi ada Zoom yang bersamaan, tapi demi dia tahu senior yang hadir, beliau hadir, tapi nanti mungkin nggak lama, di luar sebentar.
dan Pak Edi Gunawan, Kepala Pusat Jalan dan Kereta Api, dan Pak Dr. Denis Yaa nanti juga sebagai pembahas atas nama ITL Trisakti. Pak Cuk, tidak apapun namanya, tetap kata-kata Bapak sangat kami tunggu di forum ini nanti sebagai senior dan konseptor sejadi lead bank apa? Sebagai pengantar sebelum saya, Pak. Monggo. Ini karena ngagain rektornya, Pak. Nah, nanti monggo. Kami ngikut aja. Saya dalam kapasitas ini adalah semata-mata sebagai tuan rumah, Pak. Secara substansi tidak, secara materi tentu Pak Dr. Wendy Ari Tenang nanti sekedar sebagai pengantarnya, secara substansi Pak Suripno dan dibahas. Dan ini saya sapa dulu kawan-kawan yang juga lagi online, karena kita ada yang offline, ini masih ada yang belum datang karena macet dan segala macam. Pertama, kami sangat bersyukur, Pak. Kami ucapkan selamat datang, baik yang ada di sini maupun yang di dalam online yang insya Allah bisa bergabung. Kenapa? Saya sekarang selaku Kepala Badan Kebijakan Transportasi, Pak Cuk. Jadi kalau dulu Badan Litbang sudah keluar kepresnya tahun 2002, mungkin sudah banyak saya cerita di forum sebelumnya, Badan Litbang, Badan Kebijakan Transportasi itu di sesuai tusinya yang ada, itulah menganalisis kebijakan, Pak. Beda dengan Litbang zaman dulu meneliti, ini tidak. Ada permenpannya, ada perkalannya. Memang kami butuh yang begini. Ini enggak basa-basi, Pak. Bukan hanya sekedar mengakomodasi yang lain, dan ini nanti kalau Trisakti kita ke sana, kalau beberapa perguruan tinggi kami siap, dan ini memang diarahkan perpresnya perintah seperti itu. Dan outputnya adalah outputnya nanti akan kita rekomendasikan, karena pengambil keputusan kalau dia tingkat undang-undang ya Bapak Presiden, kalau di tingkat Permenhubnya ya betul Pak Menteri dan jajarannya, dan yang terakhir itu ada melahirkan dan wajib melahirkan output outcome-nya di BKT ini Bapak, itu adalah selain perubahan regulasi dan kelembagaan, ada yang namanya melahirkan NSPK, norma standar prosedur kriteria, mungkin kalau bahasa Pak Ripno ada tambahannya, saya setuju banget. Jadi itu memang kita melahirkan sehingga apapun kegiatan transportasi ini, itu ya kita harapkan digodok oleh lembaga ini. Idealnya begitu Pak, walaupun dia lembaga salah satu eselon 1 di Kementerian Perhubungan, bukan non kementerian kayak Basarnas, itu lain, dia bertanggung jawab, kami bertanggung jawab pada Bapak Menteri. Itu yang kedua, saya pendek saja. Yang ketiga, yang berikutnya adalah sangat kita harapkan, karena ada dia fungsi kebijakan itu yang baru bagus, bukan bagus, baru legitimate apabila dibahas oleh regulator. Regulator transportasi, Pak Cuk mengajarkan dari dulu, itu tidak hanya perhubungan. Bicara jalan, PU, ada Polantas, ada kepolisian, ada ya sesuai fungsinya lah. Ini mungkin akan dibahas oleh Pak Ripno nanti. Kemudian dari operator, kita harus mendengar dengan sungguh-sungguh apa denyut nadi yang diinginkan operator. Jangan bikin aturan tetapi dia juga sulit melaksanakan. Nah, ini juga sangat butuh masukan dari. Yang ketiga, ini peran kita forum ini adalah user, Pak. User itu ya bisa YLKI, bisa MTI, bisa INSA, bisa Organda, antara lain kalangan akademisi, kayak dari perguruan tinggi dan kalangan masyarakat-masyarakat pencinta pengamat transportasi. Maka saya secara resmi mengucapkan terima kasih, dan saya buktinya ini ada wakil dari Sekretariat Jenderal Pak Karohukum sendiri, karena muara akhirnya nanti apakah kebijakan itu dalam bentuk perubahan undang-undang, ya beliau naskah akademik dan lain sebagainya dengan antar kementerian dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi saya hanya sekedar mengucapkan terima kasih Pak Dedi, Pak Cuk, Pak Wendy. Ini tidak hanya sekedar nggak ada kerjaan, sangat penting ini Pak. Dan kita merumuskan sejarah. Dan saya mohon maaf kalau saya pernah ngikuti juga mungkin di acara Sabtu itu ya, kadang-kadang karena ini formal saya bilang ini di kantor. Alhamdulillah Pak Dedi, Pak Sahar, seizin Pak Wendy berkenan di sini, dan ini resmi. Saya akan laporkan ke Pak Menteri apa yang disampaikan. Dan terakhir kita akan dengar dengan sungguh-sungguh apa yang disampaikan pembicara nanti sebelum diantar oleh Pak Randy, dan kita diskusikan dengan pembahas. Silakan yang dari online juga
ada berpendapat, baik tertulis maupun tidak tertulis, ini bagian yang akan kami olah sebelum kita rekomendasikan. Saya pikir itu aja Pak Dedi, hormat saya sebagai pembawa acara, Pak Dedi sudah mengantar ini dengan baik. Kita nikmati ini Pak, insya Allah sampai jam berapa Pak? Jam 13 ya. Jam 13, kebetulan 13.30 saya ada, kebetulan saya PLT BPTJ juga dengan Pak Saptandi di sana. Ini ngumpulin kawan-kawan saya di 3 provinsi dan 9 kabupaten kota supaya sama pemahaman kita terhadap RITJ, terhadap kebutuhan-kebutuhan transportasi. Karena disorot juga oleh Bapak Presiden, Pak Menteri. Kenapa kok masih macet? Apa targetnya? Apa IKU-nya? Indikator kinerja utamanya apa? Nah ini kami urun rembuk nanti dan sesuai perintah Pak Menteri. Saya pikir itu Bapak, saya mengucapkan terima kasih dan yang kedua mohon maaf kalau pelayanan kami ya inilah di kantor kan kantor Bapak-Bapak juga sebagai senior kami insya Allah akan berbuat yang semaksimal mungkin yang terbaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Terima kasih Bapak Kepala BKT, Bapak Kepala Badan Litbang sebelumnya yang telah memberikan kata kunci kepada kami semua, kepada kita di sini dalam rangka diskusi ringan tentang pembinaan lalu lintas angkutan jalan. Nah, sebentar saya akan serahkan ke Pak Dr. Wendy yang akan membimbing diskusi kita. Namun sebelum itu izinkan saya juga mengumumkan bahwa kita nanti Pak Kepala BKT akan menjadi pimpinannya, akan membangun yang namanya Kaukus Emeritus Transportasi yang akan dipimpin, diketuai kita daulat Bapak Dr. Wendy Aritenang di sana, dan nanti ada ketua-ketua bidang transportasi yang lainnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan berkumpul lagi yang isinya nanti selain para pensiunan yang tidak lagi disebut tidak berguna, tapi tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh ahli di bidang transportasi. Pak Wendy, kami serahkan kepada Bapak waktu untuk diskusi. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita sama-sama hormati Pak Kepala Badan Kebijakan Transportasi, Pak Dr. Umar Aris, Pak narasumber utama kita, Pak Kiai Haji Pak Suripno, kemudian Pak Dedi Darmawan, senior kita bersama Pak Cuk, yang sekarang juga sebagai rektor dari TL, ada Pak Sadrah Napan, Pak Denny, sesepuhnya dari Badan Litbang ya, Badan Litbang. Dulu ya saya Pak Saptandri dan Pak Edi Gunawan, Pak Ari Kris dan Ibu Bapak sekalian yang hadir lewat online. Memang di ini ya Pak Denny, saya ingat dulu kita sampai hampir bilang dulu bercandanya Pak Denny itu Kepala Badan Litbang tetap. Yang lain sementara Pak, ini Badan Litbang tetap. Sampai beliaunya pensiun, kalau nggak pensiun diterusin terus. Nah pada waktu itu Pak Kepala Badan Kebijakan, kita udah berpikir bahwa yang kita lakukan sebenarnya analisa kebijakan, bukan litbang. Makanya kita diprotes di DPR, dibilang kita mana hasil 3 dimensinya. Ya memang tidak 3 dimensi, hasilnya 2 dimensi kita kan analisa kebijakan. Ini masa setara dengan biaya sekian? Kita berpikirnya lebih daripada setara, karena yang di sini isinya adalah pemikiran semua. Gitu. Tetapi ya bapak-bapak itu yang membuat kebijakan yang lebih tahu dan lebih pintar daripada kita, ya itulah. Jadi dan masyarakat hanya melihatnya kalau tidak ada 3 dimensinya kelihatannya dianggap kurang itu kan. Nah sekarang alhamdulillah kita udah diberikan apa ya namanya rahmatlah, bahwa kita diberikan nama sesuai dengan nama kita yang sesungguhnya, Badan Kebijakan Transportasi. Mudah-mudahan
Pak Kepala Badan beserta stafnya bisa membawa badan ini menjadi lebih berperan lagi ke depan. Ibu Bapak sekalian, pengantar kita kali ini dari Pak Suripno. Pak Suripno akan memberikan pengantar diskusi tentang pembinaan lalu lintas angkutan jalan. Kita barangkali minimal paling di dosentran tuh Pak Kepala Badan 2 kali kita berdiskusi tentang pembinaan lalu lintas angkutan jalan. Kenapa sampai sedemikian diskusinya bergulir terus? Karena rupanya yang ada di pemikiran Komando oleh Pak Ripno bahwa pembinaan lalu lintas angkutan jalan bukan hanya terkait dengan angkutan darat. Nah, tetapi terkait juga bagaimana kita mengintegrasikan antar moda dengan moda-moda yang lain, baik laut, kereta api, maupun darat. Sebelum dia sampai ke Simpul, tetap harus melalui angkutan jalan. Nah, itu siapa pembinanya? Katanya beliau itu sudah ada di peraturannya, tapi belum kita sama-sama laksanakan. Saya sih bukan orang hukum Pak Bapak, tapi saya membayangkan kalau ini across undang-undang pelayaran, undang-undang penerbangan, undang-undang perkeretaapian, ya Pak ya. Ini mungkin pakar hukum semacam omnibus law-nya dari lalu lintas angkutan jalan Pak Ripno, barangkali seperti itu. Nanti bentuknya seperti apa, nah, silahkan nanti Pak Karuh. Tapi ruhnya, semangatnya kalau Pak Ripno selalu mengatakan ruhnya sepertinya itulah yang kelihatannya kita harapkan itu semua terjadi. Itu. Nah, ada juga kalimat-kalimat mengatakan bahwa undang-undang LLAJ kita yang sekarang sudah ketinggalan. Bukan undang-undang LLAJ, pelayaran juga, penerbangan juga, keretaapian juga. Bukan kenapa, karena memang sudah cukup lama ya, waktu itu udah 10-15 tahun yang lalu. Di samping tentunya orang hukum selalu bilang bahwa undang-undang itu kan selalu lebih lambat daripada praktiknya. Sekarang kita coba potret hari ini, kita buat undang-undangnya, proses begitu jadi udah sekian tahun, dan seterusnya. Sehingga kita merasa bahwa sebetulnya mengevaluasi undang-undang atau mengevaluasi regulasi lah secara umum, saya katakan bahwa tidak harus menunggu 3 tahun, tidak harus menunggu 5 tahun. Begitu dia jadi, dia sebetulnya secara naruliah gitu, memang harus terus dievaluasi. Harus dievaluasi terus menerus seperti itu. Tidak perlu menunggu kita menumpukkan, mengakumulasikan masalah sampai 5 atau 10 tahun lagi kemudian baru kita rubah. Kurang lebih seperti itu. Kemudian hal yang mengganggu juga ya, Pak Ripno selalu mengatakan Pak Kepala Badan bahwa pembinanya terlalu banyak di undang-undang lalu lintas angkutan jalan kita yang sekarang. Pembinanya ada sekian pembina ya, itu satu-satunya undang-undang yang kata pembinanya banyak. Pembina itu dalam arti kata kementerian ya, menteri. Ternyata persoalannya menjadi lebih pelik lagi juga karena di atas itu ada politik kelembagaan dari pemerintah. Tergantung pemerintahannya kan. Nah, tentunya pemerintah bebas untuk menentukan kementerian mana, bentuknya seperti apa. Saya membayangkan Pak Ripno, dulu Pak Ripno selalu mengatakan, ada pengertian di LLAJ, koreksi saya kalau salah, bahwa di undang-undang itu ada katakanlah bahwa industri ya, otomotif dibina oleh Kementerian Perindustrian. Teknologi dibina oleh Kementerian Ristek. Sekarang siapa Kementerian Risteknya sekarang? Nggak ada kan, adanya Mendikbud. Bayangkan apakah Dikbud pernah mikirin Pak Ripno gitu kan. Nah, ini hal seperti ini yang kelihatannya menambah apa ya? Bukan menambah pelik ya, tapi menambah tantangan kita lah bahwa dinamika politik, dinamika pemerintahan untuk menjawab tantangan yang ada terus di atas itu harus kita respon dengan baik. Bagaimana meresponnya nanti Pak Kepala Badan tugasnya. Nah, kita pagi ini tadi yang saya bilang yang 2 kali di WA grup dosentran. Nah, sebenarnya namanya saja dosentran, tetapi bukan hanya dosen transportasi. Karena pengertian dosen di sini ya tadi Pak Dedi katakan siapalah namanya, bapak-bapak atau ibu-ibu yang
punya kemampuan sedikit untuk berbagi, itulah kita anggap sebagai dosen-dosen dan pengertian luas jadi seperti itu. Jadi Pak Kabadan, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas nama Pak Sahar juga yang saat ini berhalangan karena ada masalah keluarga, ada kedukaan. Dan jadi terima kasih sekali kita difasilitasi secara formal seperti ini. Nanti pembicara Pak Ripno, nanggap ada Pak Hari Kris, kemudian Pak Edi Gunawan, dan Pak Denny Siahaan, dan tentunya bapak-bapak yang lain ya, Pak Dedi maupun Pak Cuk atau bapak-bapak yang lain di situ. Begitu saja barangkali Pak Ripno, kami persilakan untuk mulai. Bapak mau di tengah, supaya lebih mantap lah. Sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Kebijakan Transportasi, yang saya hormati Bapak Rektor ITL, saya hormati Bapak Dekan FSTL, Pak Wendy, senior-senior semua. Pertama-tama perkenankan saya untuk menyampaikan terima kasih Pak, diberi kesempatan untuk menyampaikan unek-unek gitu Pak ya. Dan sebelumnya saya mohon izin pada Pak Rektor, saya di sini dalam kapasitas Kepala Pusat Kajian Sistem dan Kebijakan Pak. Jadi mewakili ITL Trisakti karena memang tugasnya suruh mikirin kayak gini. Nanti yang akan nampung Pak Denny Pak. Itu Pak Denny itu hasil karya saya, pikiran saya tak sampaikan Pak Denny, terserah Pak Denny godoknya kayak apa gitu. Nah, sekarang saya sampaikan kepada Bapak karena ini berkaitan dengan kebijakan. Ibu Bapak sekalian, yang ingin saya sampaikan sederhana Pak. Pertama adalah cerita masa lalu Pak. Keprihatinan saat ini dan harapan masa depan. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan. Jadi kebijakan LAJ itu memang mumet ya Pak. Mumet kalau enggak kita lihat tapak demi tapak nanti bisa tersesat. Yang tersesat kenapa? Yang dilihat cuma permukaan, tidak sampai kedalamannya. Pertanyaan, apa sekarang kita tersesat posisi saat ini? Jawabannya iya Pak. Kalau enggak, aku enggak ngomong di sini, Pak. Kenapa saya berani mengatakan ya? Saya ikut nyusun undang-undang ini sejak tahun 92, Pak. 90. Kemudian tahun 2001 diperbaiki, dan sekarang saya masih mengalami bagaimana prosesnya. Oleh karena itu, saya sangat berharap ke depan itu ada hal-hal tertentu yang bisa kita sepakati bersama. Belum masuk ya Pak ya? Pak Ibu. Nah, selesai. Oh dari sana ya? Oh iya. Oh iya iya. Nggak bisa kita bantu. Ini udah. Oke. Pak Ripno ngomong aja. Itu terserah. Ini nanti yang operatornya dari. Oh sana ya. Oh, sana ya. Oke Pak. Jadi lanjut Mas. Lanjut. Nah ini. Yang ingin saya sampaikan ini ada berapa butir itu ya? Ada G, itu 7 ya. 7 butir yang ingin saya sampaikan, cuma saya berusaha untuk singkat-singkat Pak Dedi. Tidak berdele-dele gitu, tapi bagaimana singkat itu mentes gitu Pak ya. Lanjut. Sebagai latar belakangnya sederhana Pak, di dalam sebetulnya ketentuan mengenai pembinaan ini sudah ada sejak tahun 92, Pak. Mungkin dengan Bapak kan waktu itu saya dan Pak Tommy. Idenya pada saat itu kita tahu persis bahwa mengurus LAJ itu banyak benturan dengan instansi, antara instansi.
Meskipun pada saat itu yang namanya menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang LHJ, itu undang-undang ngomongnya. Tapi prakteknya pasti benturan dengan berbagai macam instansi. Oleh karena itu di dalam undang-undang 1492 itu ada perintah diatur lebih lanjut dengan PP, tapi ternyata nggak jalan. Oleh karena itu pada saat kita nyusun undang-undang dimasukkan. Kunci yang dimasukkan supaya itu ini, Pak. Di butir C, Pak. Pembinaan LHJ dimaksud meliputi penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan LHJ. Sistem LHJ, Pak. Apa yang terjadi dengan ini, Pak? Nggak mungkin ini dilakukan oleh menteri. Karena sasarannya adalah sasaran berkaitan yang bersama. Dan ini juga tiga hal yang menjadi fundamental, ada sasaran, ada kebijakan, ada sistem LHJ nasional. Artinya sistem LHJ. Pertanyaannya, kita sampai saat ini belum menerjemahkan, Pak, apa yang dinamakan sistem LHJ. Kalau objeknya belum diterjemahkan, maka apa yang diinginkan pasti belum. Lanjut, Pak. Lanjut. Identifikasi masalahnya pasti, Pak, sederhana. Yang terjadi saat ini adalah parsial, individual. Kepentingannya adalah kepentingan individu, akhirnya tersesat. Apa indikator tersesat? Contoh mengenai odol. Odol itu kan ada, mohon ini ya, itu ada MOU nggak? Antara Kementerian Menteri Perhubungan dengan Kapolri. Ada di Dijen ya. MOU itu sudah salah, Pak. Nggak ada di dalam terminologi peraturan perundang-undangan dan kebijakan. MOU antar instansi itu sudah salah. Salah, Pak. Berarti apa? Kita nggak ngerti, Pak. Kita tersesat. Itu yang di pusat, Pak. Apalagi di daerah. Beberapa yang lalu saya lihat ada MOU antar kepala dinas gitu. Ya, di Sumatera ya. Ada ya. Itu tersesat makin jauh, Pak. Nah, ini adalah hanya bukti aja bahwa kita itu belum mapan di dalam mengatur bagaimana ngurus LHJ. Konsekuensinya untuk itu maka perlu ada PP, Pak, yang ngatur itu. Siapa yang menentukan kebijakan? Itu saya kasih, Pak, butir B, Pak, kecuali keselamatan. Kenapa? Pada saat itu, keselamatan saya comot, Pak, saya atur di dalam PP 37, kemudian masuk ke peraturan pelaksanaannya di Perpres nomor 1 tahun 2002. Di sana sudah terstruktur, Pak. Maksud saya, yang lain juga harus. Kan satu-satunya kinerja atribut sistem transport LHJ, Pak, yang sudah dijabarkan sampai tuntas, terstruktur, sistemik itu hanya keselamatan, Pak. Yang lain nggak jelas. Nah, ini dengan PP pembinaan inilah nanti kita akan dudukkan. Lanjut. Perumusan masalah ini terminologi di dalam penelitian atau pengkajian kebijakan adalah menjawab beberapa persoalan. Ini yang apa yang dimaksud dengan sasaran dan sebagainya sampai habis. Itu kita harus rumuskan, Pak. Kalau kita mau ngatur LHJ dengan benar. Lanjut, ini umum. Permoda, subsistem ini. Di sana ada norma, standar, pedoman, kriteria, prosedur. Saya sisipkan pedoman, Pak. Karena prosedur sama pedoman itu beda. Pedoman itu bersifat arahan umum, prosedur sudah ngomong, sudah konkret gitu. Oleh karena itu namanya bukan NSPK, Pak. NSP-nya itu PD, Pak. Kemudian kriteria, prosedurnya itu PS. Jadi tidak lagi NSPK, tapi itu. Itu yang berlaku untuk undang-undang dua-dua ya, Pak, dan peraturan pelaksanaannya. Karena harus ngikut itu. Itu untuk masing-masing subsistem itu apa? Itu harus terjawab, Pak.
ini butir B. Nah, itu tugas kita adalah menjawab itu. Lanjut, nggak mudah memang. C, itu pembinaan LAC. Bagaimana provinsi ngurus, Pak? Saat ini suka-sukanya Pak ngurusnya. Kalau Bapak tanya provinsi, kamu mau membawa LAC kemana? Nggak akan ada jawaban. Demikian juga kota, Pak. Oleh karena itu C dan D itu wajib, Pak, dijabarkan supaya provinsi, kabupaten itu jelas. Lanjut. Nah, itu kira-kira Pak, skema yang dasar yang harus dilakukan. Bagaimana kita menjawab pertanyaan tadi yang akan kita tuangkan dalam RPP. Ini dasar pertimbangannya. Ini aku belajar dari Bapak. Ada dasar filosofis, ada dasar sosiologis, dan ada dasar yuridis. Ini saya lewatin, Pak. Lanjut. Ini kerangka, Pak. Kerangka keluarannya. Kalau kita sudah melahirkan PP pembinaan, masih ada anaknya, Pak. Anaknya itu satu adalah perubahan PP 31 tentang forum LAC. Ini Pak Edi ikut ya, Pak ya. Pada saat nyusun itu, PP ini sama dengan nggak ada, Pak. Bahkan merugikan. Lebih baik nggak ada PP dibanding ada PP. Dengan adanya PP, Pak, apa yang terjadi kira-kira kalau nggak ada PP? Forum LAC nasional itu harus terbentuk 1 tahun setelah itu. Apapun anunya, apapun konsekuensinya. Kalau saya pada saat bahas itu belum pensiun, Pak, tak ganjel, Pak. Nggak akan jadi, nggak apa-apa. Tapi sekarang sudah kadung, maka kita akan perbaikin itu. PP 31 memperbaikinya cuma sederhana, namanya perubahan, Pak. Bahwa forum LAC harus ditetapkan. Karena undang-undangnya ngomong ditetapkan, Pak. Dibentuk. Oke, satu. Yang kedua, Raperpres tentang pembentukan forum LAC. Itu PP-nya kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukannya, Pak. Untuk nasional. Nasional belum ada kita. Kemudian yang ketiga, rencana induk LAC nasional. Kita sudah lakukan, Pak. Di Jendarat sudah mulai butir 3. Kemudian Raperpres tentang pemerintah. Ini ada cerita, Pak. Ini kenapa saya perlu sampaikan. Kalau di SPPN, Sistem Pembangunan Perencanaan Pembangunan Nasional, itu urutannya, Pak, ada RPJP, ada RPJMN pemerintah ya, Pak ya, ada RPJP. Kemudian setelah RPJMN itu baru diturunkan rencana strategis Pemda, Pak. Kalau di RNK enggak. RNK itu padanannya RPJP, Pak. Kemudian diturunkan langsung menjadi rencana kerja. Apa konsekuensinya? Di dalam RUNK ada sasaran mengenai sasaran, Pak, yang meliputi semua pilar. Kemudian diturunkan langsung pada sasaran kementerian, Pak, pilar. Enggak nyambung. Oleh karena perlu ada RPJMN seperti RPJMN. Jadi RAK pemerintah. Itu nomor 3, Pak. Nomor 4 itu konsekuensi dari Undang-Undang PP 37. Nomor 6 itu Raperpres tentang sumber daya manusia. Kemudian yang ke-7 Rapermen tentang rencana umum LAC. Isinya adalah seluruh kewenangan menteri yang akan digelar untuk 20 tahun, Pak. Sekarang sedang dikerjakan di Jendarat, Pak, itu. Itu kira-kira keluarannya. Jadi kalau kita mau, Pak, itu harus kita bahas, Pak. Harus kita kalau tidak ya seperti sekarang, Pak. Oleh karena itu ini nanti tugas dari Badan Kebijakan, kami siap bantu. Pertanyaannya, bisakah kami kerjakan? Jawabannya bisa, kalau mau. Lanjut. Nah, ini perkembangan peraturan perundang-undangan bidang LAC, Pak. Apa yang ingin kami sampaikan di sini semangatnya? Karena di dalam perkembangan itu ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang sampai saat ini putus, Pak.
putus dalam hal ini, nanti kelanjutannya kayak apa? Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Kenapa kok kita harus belajar sejarah? Dalam sejarah itulah kita akan dapat pelajaran. Oke, kita mulai dari D1, Pak. Lanjut. Ini perkembangan sejak tahun 51 sampai tahun 2000. Kayak apa yang terjadi? Tapi lebih pada esensinya. Tahun 51 itu ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 51, Pak. Itu mengenai Undang-Undang LLAJR, terjemahan dari ordonansi tahun 33. Terjemahkan gitu aja. Apa orientasinya? Itu operasional. Operasional, jadi sampai dengan tahun 51, orientasi tugas pemerintah itu masih operasional, dilanjutkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 65 masih operasional. Kemudian tonggak sejarah muncul sejak tahun 80, Pak. PU atau Kementerian Perhubungan pada saat itu mengadakan survei UD tahun 77, kemudian oleh PU diterjemahkan menjadi konsepsi Purnomo-Sidi. Di dalamnya sudah muncul konsep kesisteman. Bahkan idenya, jalan itu bukan angkutan orang. Idenya jalan itu dibangun untuk logistik. Angkutan orang itu harusnya orang itu bisa mikir, Pak, mikir sendiri apa yang diinginkan. Tapi kalau logistik harus dipandu oleh pemerintah supaya efisien. Contoh, seperti yang sekarang ini kan pagi-pagi nggak boleh ya Pak ya, di Jakarta Subrata ya. Pertanyaan, bener nggak menurut undang-undang ini? Enggak, Pak. Nggak bener. Banyak kebijakan-kebijakan sekarang itu kalau dilihat dari falsafahnya, itu nggak bener. Falsafah yang dikandung ini kita bisa belajar dari konsep Purnomo-Sidi, Pak. Itu ada bukunya, Pak, nanti bisa dipelajari. Ini bagi generasi penerus ini ya. Karu ini ya, Pak Karu. Nah, itu yang pertama dari undang-undang. Undang-undang itu melahirkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 80 tentang jalan dan Undang-Undang 24 Pak, tentang penataan ruang. Konsepnya sama. Pertanyaannya, dengan konsep itu maka prasarana jalan yang semula di Undang-Undang 365 Pak, itu diatur dengan PP, diangkat menjadi dalam undang-undang Pak. Sejak itulah terjadi kebincangan Pak secara yuridis. Artinya apa? Jalan itu meskipun dinyatakan sebagai prasarana transportasi, tapi jalan adalah unsur pembentuk wilayah. Jadi jalan direncanakan langsung berdasarkan tata ruang. Langsung diturunkan Pak. Bukan transport dulu direncanakan, kemudian jalannya ikut. Ada tata ruang, Pak, kemudian diturunkan dari tata ruang rencana transport. Enggak gitu, Pak. Yang sekarang yang berdasarkan undang-undang itu ada penataan ruang, diturunkan di dalamnya sudah ada jalan, Pak. Transportnya belakangan. Apa yang terjadi? Seperti yang sering disampaikan Prof. ATM, Pak. Kita nggak punya kebijakan modal speed, nggak ada. Jadi jalan langsung direncanakan berdasarkan traffic, Pak. Ya udah, akhirnya odol itu termasuk gara-gara itu. Oke, itu adalah undang-undang di sana Pak ya. Kemudian kuncinya nanti di pasal di PP 38 tahun 85 ya, Pak Edi ya mungkin. Pak Edi ngalami ya, PP 38 ya. Apa yang terjadi dengan itu Pak? Orientasi kita sebelum mulai dari itu sampai 65 sampai 90 operasional Pak, penegakan hukum. Orientasi tugas. Artinya yang dalam benak pejabat perhubungan, khususnya LAJ, itulah yang dipikirin. Penegakan hukum. Apa yang terjadi dengan PP 38 ini Pak? Di-grounded Pak. Dengan PP 385 seluruh kewenangan penyidikan nggak ada. Seluruh atribut nggak ada. Kemudian atas dasar itu Pak Giri lah ini, saya ingin mikul dhuwur mendem jeru gitu Pak ya. Pak Giri memberikan ide.
ide bahwa sebaiknya unsur LAJ kembali ke fitrah, ngurus transportasi sebagaimana mestinya di negara lain. Gitu, Pak. Namanya transportasi murni. Satu, kaitannya dengan transport planning, transport management, traffic engineering, traffic management. Yang penegakan hukum malah nggak disebut. Itu yang disampaikan Pak Giri, itu namanya transportasi murni, Pak. Pertanyaannya, apa yang dimaui Pak Giri untuk merubah, mereformasi kebijakan tidak ditampung dalam peraturan perundang-undangan? Kan muspro ya Pak ya? Nah, atas dasar itu pada saat nyusun KM 23, norma-norma transportasi murni langsung kita masukkan organisasi sebagai pembelajaran untuk unsur berhubungan. Oke, itu tahun 23. Pada saat itu Pak Giri juga menugaskan saya, Pak, bagaimana tolong diurus transport lembaga perhubungan darat itu kayak apa. Itu amanat dari beliau, Pak. Nah, oke, saya terima, Pak. Pada saat amanat itu saya terima, maka pikiran saya bagaimana memasukkan transportasi murni di dalam peraturan perundang-undangan. Langkah awal adalah PP 22 tahun 90. Ya. Penyerahan urusan itu pada saat itu saya tanam, Pak, transportasi murni di sana. Mungkin Pak Edi masih ingat ya, pada saat PP 22. Oke ya. Di sana sudah ngomong rekayasa dan manajemen lalu lintas, sudah ngomong perencanaan, tapi dasar hukumnya di undang-undangnya enggak ada. Nah, itu tangga pertama, Pak. Tangga pertama PP, kemudian pada saat nyusun Undang-Undang 14, itu kita plot, Pak. Satu, kita ngomong rencana induk JLAJ, kita ngomong rencana umum LAJ, itu semua ada di sana. Nah, atas dasar itulah maka Undang-Undang 14 itu sebagai tonggak sejarah. Asumsi pada saat itu belum ada destinasi, Pak ya. Maka Undang-Undang LAJ menampung integrasi antar moda dengan memanipulasi pengertian simbol, memanipulasi pengertian jaringan transportasi jalan pada undang-undang. Jaringan transportasi jalan adalah serangkaian simpul dan ruang kegiatan yang dihubungkan dengan ruang lalu lintas. Ruang lalu lintas kita terjemahkan lintas penyeberangan dan jaringan jalan. Artinya apa? RUJPJ yang diatur di undang-undang itu adalah sama dengan rencana jaringan transportasi, Pak. Karena simpul adalah simpul semua moda. Ruang kegiatan adalah ruang kegiatan, kawasan-kawasan. Nah, itu yang dihubungkan dalam satu jaringan. Itu misi pertama yang maksud Pak Giri berkaitan dengan tadi transportasi murni. Yang kedua adalah Undang-Undang 14 harus mampu menarik Undang-Undang jalan. Maka di dalam penjelasan Undang-Undang 14, Undang-Undang 13 tahun 80 adalah bagian yang nggak terpisahkan dari Undang-Undang 14. Silahkan dibaca di penjelasannya. Disembunyikan di sana, Pak, nggak berani terbuka. Tapi pada saat itu penjelasan dan batang tubuh itu kan sama ya, Pak. Kekuatan hukumnya sama. Pada saat itu dibaca di penjelasan, maka undang-undang yang mengatur transportasi jalan itu ada dua, Undang-Undang 14 sama Undang-Undang jalan, Undang-Undang 13 tahun 80, Pak. Jadi kita nggak bisa memisahkan itu. Itu yang di situ. Ya, mungkin yang perlu kita garis bawahi pada saat nyusun undang-undang, itu ada keinginan DPR untuk bikin Sistranas ya Pak. Kemana waktu itu ikut ya? Ya kan, dengan Pak Tommy ya. Nah itu saya masukkan. Nah nanti kemudian di sana ditampung Pak Ju pada saat itu yang itu rencana jaringan itu kan Bapak ya itu ditampung di sana, tapi pada tingkat KM gitu. Nah itu jalan terus Pak, tapi intinya di dalam Undang-Undang 14 itu sudah termasuk perencanaan sistem, sudah termasuk koordinasi. Idenya di undang-undang itu sudah ada koordinasi, Pak. Pembinaan LAJ
perintah undang-undang itu diatur lebih lanjut dengan PP. Tapi nggak terjadi. Alasan pada saat itu sudah dialurkan, sudah dilulukan. Mumet saya, Pak. Ya kan? Ya. Alasan Pak Bagja sudah dilulukan. Oke, nanti tunggu tanggal mainnya. Itu saya, Pak. Iya, udah. Akhirnya muncullah ini tahun 2001 ya. Pak Wendy masih sekjen ya waktu itu ya. Bukan, belum. Pak Umar Rusdi. Litbang, pertama Litbang. Ya, ini kira-kira Pak, suasana kebatinan yang akan yang menyertai dari proses itu adalah itu. Transportasi murni. Oke, lanjut Pak. Ini pada saat tahun 2001, Pak. Saya jadi kepala pusat Litbang Darat. SKS nah, ini. Ya, mohon singkat ya Pak ya. 18 SKS. Pada saat saya nyusun saya waktu jadi kepala badan Litbang itu dikasih 3. 1 undang-undang LHC ini, 2 undang-undang perkereta-apian, 3 undang-undang Sestranas. Undang-undang Sestranas nggak muncul ke permukaan. Nah, terus saya diminta ini. Bahkan 1 lagi tambahan, Pak. Gabung undang-undang LHC dengan undang-undang jalan menjadi 1, namanya undang-undang transportasi jalan. Oleh karena itu saya munculkan, Pak. Versi pertama itu versi yang paling buruk. Versi paling buruk nanti jadinya mumet itu adalah nggak ada undang-undang Sestranas, nggak ada undang-undang jalan. Undang-undang jalan itu terpisah. Kemudian versi 2-3 itu medium. Versi idealnya itu sebetulnya di 4. Ada undang-undang Sestranas, undang-undang jalan menyatu dengan undang-undang LHC. Itu versi ideal menurut saya. Tapi saya bisa buktikan. Cara membuktikannya mudah, bikin aja undang-undang jalan jadi 1. Namanya undang-undang transportasi jalan. Apa konsekuensi logisnya? Ada undang-undang Sestranas. Semua itu lancar, Pak. Lancar, nggak akan kayak sekarang enggak. Oke, lanjut. Lanjut, Mas. Nah, ini cerita masa lalu. Ada Pak Cucu ya. Ada Pak Umar Rusdi, ini sudah sekjen, Pak. Ini ada sekjen, Pak Cucu, Kepala Badan Litbang. Saya diminta untuk mengadakan FGD mengenai Undang-Undang LHC. Jadi Undang-Undang LHC sudah disusun sejak tahun 2001 RUU-nya. Lanjut. Nah ini saya, Pak. Jadi saya itu awet tua, dulu ya tuanya kayak gitu. Nah, yang paling asik itu Pak Dedi, Pak. Sampai di Pak Dedi kan sampai merem itu, Pak. Nah, Pak Dedi siapa tuh, Pak? Sebelah kiri. Nggak tahu itu siapa itu dari biru. Pada seminar itu dirjennya Pak Iskandar. Ini ada, itu Pak Iskandar, ada Pak Darmawan. Saya jadi penyaji. Ini tahun 2001, Pak. Bahannya masih ada kalau mau dipelajari. Lanjut. Ini prosesnya, Pak. Itu ada jaringan transportasi yang dituju. Idenya itu, Pak, ada RUU Sestranas, ada RUU LHC, Pak. Pada saat itu. Gitu. Tapi yang terjadi, karena itu tadi pilihannya ada pertama, Pak, di mana undang-undang Sestranas nggak ada, undang-undang jalan itu, maka itulah yang dipilih sampai sekarang. Jadinya kayak gitu. Oke? Lanjut. Inilah anatomi filosofis Undang-Undang 22. Kalau undang-undang itu digambarkan dalam struktur semacam ini, Pak. Yang paling atas itu hal-hal yang bersifat fundamental. Mulai dari pembinaan, kemudian RIJLAC, dan sebagainya. Termasuk tujuan. Kemudian yang itu adalah komponen-komponen yang paling kiri, mulai dari jaringan, kayak waste gitu Pak ya, vehicle,
di sini adalah yang terakhir itu adalah pengemudi. Oh ya, pada saat Undang-Undang 14, Pak, pengemudi dan kendaraan itu satu ya Pak Edi ya. Kenapa disatukan Pak? Supaya itu satu paket sistem. Pengemudi itu paketnya dengan kendaraan. Tapi sekarang dilepas ya Pak. PP-nya kan dulu PP 44 tahun 1993. Kendaraan dan pengemudi judulnya. Nah, ini kira-kira Pak anatominya, ini saya enggak saya jelaskan Pak. Tapi kalau kita mau ringkes undang-undang itu dalam satu lembar ya jadinya kayak gini. Lanjut. Nah ini perkembangan kesisteman dan pembinaan LHJ. Sebetulnya ini sampai banyak Pak ya, tapi yang saya angkat ini aja. Pada Undang-Undang 365 Pak, sampai menuju Undang-Undang 14, pengertian sistem pada saat Undang-Undang 35 belum ada. Tapi pada Undang-Undang 14 ada. Nah ini di apa? Akhirnya Undang-Undang Jalan sama Undang-Undang itu merupakan paket. Meskipun bukan satu undang-undang, tapi adalah paket Undang-Undang Transportasi, kemudian ada pengaturan pembinaan LHJ, pembinaannya adalah menteri. Lah ini sering disinggung Pak Yusuf ya Pak ya. Di undang-undang ini memang di Undang-Undang 14 itu menteri itu pernyataan menteri adalah menteri yang bertanggung jawab bidang LHJ, iya. Tapi nggak punya kewenangan Pak. Di undang-undang itu sama sekali nggak ngomong menteri. Semua peraturan pelaksanaan dari undang-undang itu harus melalui PP. Nggak seperti Undang-Undang 22 ya. Langsung drop. Jumping kalau di undang-undang. Kemudian, karena ini nggak terrealisasi Pak, pembinaan itu sudah diatur, perintahnya diatur lebih lanjut dengan PP, nggak ada. Maka pengaturan di Undang-Undang 22 itu dirinci. Tapi nggak terjadi juga. Makanya ini kita hasilkan. Yang ke depan, pengaturan yang ke depan di Undang-Undang perubahan Undang-Undang itu pembinaannya ada perintah untuk diatur lebih lanjut dengan PP. Tapi kalau kita sudah bisa menghasilkan PP ya enggak. Lanjut. Ini pengaturan pembinaan. Ini hanya sekedar ini dulu Pak. Lalu lintas dan angkutan jalan dikuasai negara. Artinya berhak menguasai. Konsekuensi penguasaan oleh negara. Negara memberikan kekuasaan pada pemerintah selaku pemegang kekuasaan pemerintah negara untuk membina. Nah ini yang nggak dilanjutkan di Undang-Undang 22. Kemudian pasal 5 itu yang perlu kita anukan arah pembinaan itu apa? Pembinaan itu diatur berlanjut dengan PP, tapi ternyata nggak terjawab, maka kita masuk pada pengaturan di Undang-Undang 22. Lanjut. Mohon maaf Pak Ripno, waktu Bapak tinggal 5 menit. Ada enak, 2 jam lagi aja kita enak ya kan? Kecuali ada permintaan dari kepala badan. Pak moderator. Sini Pak, oh ke kamar sini. Bapaknya bikin sini. Mic-nya Pak, mohon maaf. Kurang tekan mic-nya. Atas dasar ini Pak, kalau itu diatur dengan PP, mau nggak mau PP-nya itu ngomong sistem LHJ itu apa, strukturnya gimana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah siapa sebetulnya penanggung jawab LHJ, Pak? Itu Presiden, Pak. Bukan Menteri Perhubungan penanggung jawabnya. Oleh karena itu penetapan sasaran ditetapkan oleh Presiden. Ini analog dengan ini, lihat di Raperpres nomor 1 tahun 2022.
Itu penetapannya oleh Presiden. Lanjut. Terus. Ini sama. Terus. Nah ini permasalahannya. Ini kaitannya dengan koordinasi. Ini intinya adalah butuh koordinasi antar instansi dan itu belum punya lembaga. Lanjut. Nah ini. Terus ini nanti bisa dibaca sendiri sampai ke kerangka pikir. Nah ini. Inventarisasi dan penjabaran tugas pembinaan LAC itu adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Kemudian itu yang akan diformulasikan kebutuhan master koordinatornya dengan memilah ada 2 masukan pembentuk konsekuensi pembentukan lembaga, badan koordinasi dengan negara lain, Pak. Kita hanya asal 10 negara, Pak, di dunia ini yang nggak punya badan itu, Pak, termasuk kita. Kalau sudah, rumuskan RPP pembinaan LAC, Pak. Lanjut, Pak. Saya ingin untuk identifikasi pembinaan LAC itu ada 5 tugas-tugas koordinasi, Pak. 1, penjabaran PP tadi, penyusunan rencana induk, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, penjabaran manajemen keselamatan LAC, ini sudah di PP, Pak, butir 4. 3 sudah di PP, 2 sudah di PP. Yang 5, lah ini yang perlu dianukan. Zero odol, Pak. Zero odol ini perlu saya garis bawahi, Pak. Ambil, langsung kita ngomong zero odol. Nah, lanjut. Terus ini ya terus sampai ke zero odol. Terus. Ya. Terus. Ya. Oh ya, bentar. Kembali dulu ke Ya, ini. Tugas muncul kendaraan berkeselamatan. Pak Karo. Nomor 2 belum kita rumuskan. Lingkup tugas Kemenhub dalam rangka mewujudkan kendaraan berkeselamatan itu pengorganisasinya kayak apa? Sekarang lepas. 1, kita punya kewenangan menentukan persyaratan teknis dan naik jalan, pembinaan uji tipe, pembinaan uji berkala. Ini yang saya garis bawahi. Sekarang praktis nggak ada ya Pak Edi ya? Pembinaan uji berkala. Secara terstruktur nggak ada ya. Oleh karena itu ini Pak, mulai dari penetapan sasaran. Salah satu adalah dulu Pak, undang-undang kita, undang-undang nomor 3 tahun 751, undang-undang 365, undang-undang 14, semua kendaraan bermotor wajib uji Pak, dinyatakan dalam undang-undang. Nah pertanyaannya, ke depan itu kapan kendaraan mau wajib uji? Nah itu termasuk yang harus ini Pak, lanjut, ini enggak kita dalamin, nanti aja kalau ada yang berkenan. Terus, nah ini yang saya ingin sampaikan. Kritik saya terhadap penanganan odol saat ini masih sama dengan zaman Undang-Undang 365. Sama-sama. Kenapa? Orientasinya penegakan hukum. Penegakan hukum. Oh, benar. Lihat, di Undang-Undang 22 itu penegakan hukum bukan tugas menteri, Pak. Penegakan hukum itu tanggung jawab Kapolri. Artinya apa? Kita tidak perlu membuat program penegakan hukum, motong-motong kendaraan, itu bukan urusan kita. Itu urusan Kapolri. Kapolri minta bantuan kita, iya. Kita tidak perlu membiayai gitu. Itu kendaraan banyak yang nggak laik. Silakan Kapolri itu. Bukan Menteri Perhubungan ditanya mengenai sasaran tadi. Mau dibawa kemana LAC? Itu kalau ditanya Menteri Perhubungan pantas. Tapi kalau ditanya penegakan hukum enggak. Oleh karena itu pada saat zero odol Pak, reformasi ini Pak, pola ini adalah polanya RUNK. Ada penetapan sasaran, ada kebijakan, 3 rencana aksi, sosialisasi, 5 penegakan hukum. Pertanyaannya adalah, bisakah odol
dikonstruksikan semacam ini? Jawabannya sangat bisa kalau mau. Keselamatan. Ini sekedar perbandingan. Keselamatan itu tidak fatal seperti odol. Keselamatan itu lebih kepada HAM ya Pak ya. Tapi pengaruhnya ke ekonomi gimana? Kan nggak jelas. Tapi kalau odol, sangat. Oleh karena itu, penanganan odol sebaiknya seperti penanganan keselamatan. Melibatkan semua aspek. Lanjut. Nah, ini arsitekturnya, Pak. Arsitektur kebijakan untuk odol itu polanya semacam ini. Tapi odol, Pak. Pertanyaannya, bisakah kita? Jawabannya harus bisa. Yang menetapkan siru odol itu harus presiden, bukan menteri perhubungan. Menteri keuangan, seluruh menteri harus mendukung. Kira-kira demikian Pak yang bisa saya sampaikan, saya persingkat, saya potong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.